Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Jazilur Rahman, NIM 079. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial tata cara untuk mengkonfigurasi VLAN menggunakan router. Untuk pertama-tama kita membuat topologinya terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan switch itu yang di tengah. Kita membuat switch utama, kemudian switch kedua, ketiga, keempat, dan switch yang kelima. Jadi jika sudah, kemudian kita masukkan PC pada setiap ruangan tersebut. Jadi untuk ruangan pertama kita menggunakan 5 PC, 1 2 3 4 5. Jadi kita misi yang ada PC-PC dulu agar kita tidak mengulangnya lagi. Kemudian ini switch yang kedua kita kasih 1 2 3 4. Dan 5. Kemudian yang di ruangan sebelah kita kasih PC lagi, yaitu 1 2 3 4. ke sini kita agak tata biar nanti agar rapi. 5. Nah, kemudian kita ganti ruangan yang atas. Kita lihat terlebih dahulu ruangan atas kita membutuhkan apa aja. Jadi selanjutnya kita Oke, baik. Jika sudah, kita kasih kita cek terlebih. Nah, ini ternyata di sini ada ruangan satu lagi, dan di sini juga terdapat ruangan lagi, yaitu saya lupa untuk memasukkannya. Oke, kita cek lagi terlebih dahulu apakah ada yang kurang isi. Nah, kemudian habis itu kita masukkan printer, kita cari printer. Nah, untuk yang di ruang pertama kita kasih 2 printer, itu printer pertama, ini printer kedua. Kemudian untuk yang ruangan kedua kita kasih printer juga, ada 2 printer, yang ini 1. Kemudian untuk printer yang kedua 2. Oke, kemudian kita kasih laptop pada ruangan yang satu lagi. Oke. Oke, kita kasih laptop lagi di ruangan yang satunya lagi. Oke, bagus. Nah, tambah lagi. Dan kasih printer di kita kasih server di ruangan yang itu, yang di VLAN 60. Oke, kita kasih laptop pada ruangan yang atas. Oke, jika sudah dirasa udah lengkap, kemudian kita masukkan kabel sesuai kebutuhannya. Untuk yang switch ke PC kita menggunakan kabel string. Oke, maaf ada kesalahan sedikit.
kita ulang lagi, kita klik yang petir aja, soalnya kan yang petir itu otomatis menyesuaikan kabel yang dibutuhkan, jadi kita tidak usah ribet-ribet memilih kabel. Jadi yang di petir itu kita sudah diberi kabel otomatis tersendiri. Nah, dan visi selanjutnya, oke. Kemudian yang ini kan ruangan sendiri, tapi dia tidak memiliki switch. Dan ini juga bentar, kita membuat lumayan besar ini topologinya. Oke, kita kasih kabelnya terlebih dahulu. Oke, kemudian kita ganti ruang lagi. Ini sebenarnya ini masih ada switch, jadi kita selesaikan yang sudah lengkap dulu. Ini kita kasih kabelnya terlebih dahulu. Oke, kita kasih lagi. Nah, kemudian ganti yang atas, yang ini terlebih dahulu dikasih yang di server, kemudian ini yang di situ. Oke, kemudian yang di switch itu kita masukkan kabelnya juga. Oke, ini juga set. Kemudian yang ini juga disambungin, ini juga disambungin yang di switch atas. Jadi ini saya belum menulisnya, jadi yang kita untuk VLAN-nya kita itu urut dari sebelah kiri berlawanan sama kayak arah jarum jam, jadi yang di kiri atas ke bawah, jadi ke kiri gitu. VLAN 10 20 30 gitu sampai 70. Nah, ini kita kasih switch dulu. Oke, karena tadi kelupaan, jadi kita langsung otomatis kita masukkan kabelnya terlebih dahulu. Oke, kasih kabelnya cross, yang rintik-rintik itu namanya kabel cross ya teman-teman. Oke, nah dikira sudah lengkap semua. Oke, kita cek terlebih dahulu apakah ada yang belum. Oh iya teman-teman, selanjutnya itu kita masuk ke config, kemudian pilih VLAN database. Nah, pada satu ruangan kita kasih satu VLAN saja, jadi VLAN saya kasih nama VLAN 10. Oke, biar mudah dan gampang diingat. Oke, VLAN 10. Kemudian untuk kabel-kabelnya jalurnya kayak FA01 FA02 itu sesuaiin, kan VLAN-nya 10, jadi itu kasih yang, nah itu kita mode akses itu ubah jadi 10 gitu. Itu semua kecuali yang ke jalur antara switch ke switch itu nanti kita ubah ke terang, agar semua data yang di bawah itu bisa terhubung ke switch atau ke router. Nah, kita ubah terlebih dahulu. Kita ubah terlebih dahulu. Oke, kita ubah terlebih dahulu. Nah, yang 8 itu kan yang itu, nah itu yang menghubung ke switch yang tengah, switch utama. Kemudian yang bawah kita juga sama, kita samain kayak gitu. Kita ada apa ya, 2 VLAN. Nah, kemudian kita ganti juga itunya. Oke, kita ganti terlebih dahulu. Oke, semuanya kita ganti samain sama
yang saya buat VLAN tersebut. Oke, kita ganti semua di setiap jalurnya. Oke. Oke, kita ganti yang kabel yang terhubung ke PC atau ke printer itu semuanya mau diakses. Oke. Ini cukup memakan banyak waktu karena untuk visinya itu sangat banyak dan semua itu harus diubah manual, harus diisi manual. Kayak ini juga, itu juga terdiri dari satu VLAN. Kita klik config, kemudian VLAN database, kita kasih VLAN tadi kan berapa, 10, 20, 30, ini 40. Oke, kita kasih nama VLAN 40 agar mudah diingat dan sama dengan nomornya. Oke, itu kita ubah semua yang mau diakses itu kita ubah jadi 40. Oke, kita ubah jadi 40. Baik, jika sudah kita ganti ke switch yang satunya, jadi itu VLAN 50 berarti atau 60. Oke, kemudian kita ke VLAN database, kemudian kita buat nama VLAN. Nah, kita urut tadi berapa, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ya, soalnya yang 50 nya itu di server. Kita kasih VLAN 60. Oke, kita ubah semua yang ada di jalur-jalurnya itu, kita mode akses itu kita ganti di 60 semua. Oke, kita ganti terlebih dahulu. Di port itu port semua yang terhubung di PC, laptop maupun printer kita ubah yang sama VLAN-nya. Semisal yang pertama kan tadi kan VLAN 10, jadi VLAN 10 jadi ubahnya 10. Nah, untuk yang sekarang saya buat ini kan tadi VLAN-nya itu 60, jadi kita ubah ke 60 semua. Oke, dikira sudah semua, kita ganti yang atas. Seperti yang atas ini 70, VLAN 70. Oke, caranya VLAN database, klik numbernya, kita kasih number 70. Nah, ini VLAN-nya 70, soalnya biar mudah diingat. Oke, kita ubah semua terlebih dahulu. Oke, dikira sudah semua, kita dahulu kita pikir-pikir lagi apa yang kurang. Oke, kita ingat-ingat dulu apa yang kurang itu ya, karena saya agak lupa tata caranya. Kita ingat-ingat dulu, kita lihat dulu. Oh ya, caranya kita isi yang di switch utama. Nah, kita masukkan semua VLAN pada switch utama agar nanti bisa apa itu namanya, agar bisa diinput di routernya. Kita VLAN database, kita klik
semua tadi kan 10 sampai 70, jadi kita masukkan 10, 20, 30, 40 sampai 70. Oke, 20, kita ganti 20. Nah, kita masukkan seluruh VLAN yang kita telah buat tadi pada VLAN, pada switch utama yang di tengah. Baru 40, kita kemudian ganti 50, selanjutnya 60, dan 70. Oke, jika sudah dirasa sudah semua, selanjutnya itu di semua kabel kita sesuaikan, kita ubah semua di mode terang. Yang switch itu menuju ke switch kita ubah ke mode terang, yang kayak FA 0/6, 0/8. Nah, Oke, kita tambahkan router di sebelah kanan. Kemudian kita tambahkan juga cloud. Kita cari cloud. Nah, ini cloudnya. Kemudian kita tambahkan ke situ. Oke, sudah kita tambahkan kabel menuju ke itunya. Oke, soalnya itunya kan nggak cukup, jadi kita ganti router aja gitu. Mungkin kita salah router. Oke, kita ganti router, pakai router yang biasa aja, soalnya tidak memerlukan banyak port. Oke, tambahkan kabelnya. Oke, kemudian ini saya menggunakan kabel yang petir. Nah, oke, jika serasa sudah semua, kemudian kita klik pada router, kemudian kita CLI, kita ingin memasukkan IP pada semua VLAN atau semua ruangan, yaitu NFT, ENT, integer, INT, FA itu jalurnya yang di router ke switch utama itu kan, yang di sana itu FA 0/0. Jadi kita masukkan FA 0/0 dan nama VLAN-nya. Nah, kita kan urutnya kan 10, jadi saya memasukkan 10 terlebih dahulu. Nah, kemudian ENC encapsulation.1G 10, VLAN-nya 10, kemudian kita masukkan IP pada IP setiap VLAN-nya. Jadi saya sudah menyiapkan IP-nya terlebih dahulu dan prefix-nya. Saya menggunakan prefix 29, itu akhiran 248. Ini saya salah karena saya oh iya, ternyata kebanyakan yang 255 ininya kebanyakan.
Oke, kita salah menggunakan koma ternyata teman-teman. Oke, kemudian kita enter, oke, down ya. Kemudian kita ulangi semua. Itu kan tadi kan yang VLAN 10, VLAN-nya ini kan ada 70, jadi ngulangi semua dari VLAN 10, 20, 30, 40, 50 sampai 70. Kita ulangi terus menerus. Kita tinggal copy atau klik yang kursor yang klik tanda ke atas itu, kita tinggal klik itu, nanti otomatis apapun yang sudah kita ketik di situ nanti bisa otomatis keluar. Oke, kita mikir dulu berapa. Oke, tinggal copy aja ya teman-teman. Oke, dan langsung kita, jika udah semua, ntar kita tunggu terlebih dahulu teman-teman. Masih mengingat lagi masih kurang yang 70, kemudian kita sesuaikan IP-nya terlebih dahulu. Jika dirasa udah semua, kita coba uji ping antar. Nah, oke, dan akhirnya bisa di ping. Kita coba uji ke sini dan ke situ. Oke, udah. Kemudian kita uji kembali di situ, dan di situ kita coba uji lihat dulu. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatnya sudah,